Iya, perilaku agresif behavior ini ya Mbak ya, yaitu perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain secara verbal maupun nonverbal. Namun pertanyaannya adalah bagaimana caranya membuat Mm-mm, anak-anak mm-mm. remaja tertarik untuk ikut di dalam kegiatan tersebut. Apapun hubungannya, kita mau hubungan dengan keluarga kah, mau berhubungan dengan pasangan, dengan orang lain, kuncinya adalah komunikasi. Banyak orang tua yang hanya mau didengar, tapi dia nggak mau ngedengerin anaknya. Ada anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Nah, dengan melakukan perilaku agresi, dia ingin mencapai tujuan tertentu dengan cara melakukan perilaku yang bisa menarik perhatian orang tuanya. Contohnya dengan dia melakukan perilaku agresi kepada orang lain, dia berharap bahwa dia mendapat perhatian dari orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muda PKPA. Ketemu lagi bareng aku Ayu Lestari akan jadi host kamu di podcast PKPA hari ini. Hari ini kita akan ngobrolin tentang aggressive behavior. Nah, kita mungkin sempat mendengar nih segelintir pemberitaan di media online maupun cetak tentang maraknya kasus perundungan dan tawuran yang terjadi di penghujung tahun 2022. Aksi kekerasan yang dilakukan anak-anak ini kerap diidentifikasi sebagai implementasi dari aggressive behavior atau violence behavior. Nah, hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yang bisa kita ajak diskusi untuk menggali kira-kira kenapa sih aggressive behavior ini bisa dilakukan oleh anak-anak kayak gitu, oleh remaja. Nah, teman-teman, hari ini kita udah kedatangan narasumber yang kece. Beliau adalah konselor. Nah, hari ini beliau akan kita ajak buat ngobrolin kira-kira kenapa sih aggressive behavior ini bisa dialami oleh anak-anak dan remaja. Narasumber kita ini bernama Mbak Rajania Aini. Halo Mbak. Iya, halo Mbak Ayu. Iya. Gimana paginya hari ini Mbak Nia? Alhamdulillah, walaupun mendung tapi tetap semangat. Ya Tetap Mbak. semangat ya. Kenapa Mbak Nia akhirnya tertarik atau bersedia untuk kita ajak ngobrol-ngobrol di podcast PKPA ini kira-kira? Iya, jadi kan Mbak, kita tahu ya bahwa fenomena belakangan ini yang sering terjadi bahwa banyaknya remaja yang melakukan tawuran, bahkan sudah menjadi pelaku kriminal. Akhir-akhir ini kan ada berita di Medan bahwa ada anak yang salah sasaran, ya Mbak ya, yang dipukuli nih sama geng-geng tertentu ya, yang ikut-ikut tawuran, bahkan dia sama sekali nggak masuk geng itu, tapi ternyata perilaku agresif ini makin lama semakin berkembang di berbagai daerah seperti itu. Nah, kalau kita tadi Mbak Nia ada sebutkan juga aggressive behavior. Sebenarnya perilaku aggressive behavior ini seperti apa sih? Iya, perilaku agresif behavior ini ya Mbak ya, yaitu perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain secara verbal maupun nonverbal, yang dia akan menimbulkan suatu permusuhan kepada orang lain seperti itu. Nah, perilaku agresif ini bisa terbagi di dalam beberapa bentuk ya. Yang pertama itu ada namanya perilaku agresif yang verbal, di mana perilaku yang verbal ini dia perilakunya lebih kepada mencaci, memaki, mengupat, juga memprovokasi. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya perilaku agresif yang bentuknya itu nonverbal. Nah, nonverbal itu lebih kepada yang fisik ya Mbak ya. Itu lebih kepada memukul, kemudian menendang. Nah, seperti itu Mbak. Dan perilaku agresif ini juga tujuannya juga berbeda-beda. Ada yang tujuannya itu karena memang ingin me, apa tuh namanya, Eksistensi diri. iya, eksistensi diri bisa. Yang kedua juga dia tujuannya untuk melepaskan rasa-rasa amarah, rasa-rasa benci dia kepada orang lain seperti itu. Yang ketiga dia juga punya tujuan dan maksud tertentu gitu. Misalnya nih seperti ini, ada orang atau remaja ya, remaja itu yang dia berkelahi dengan temennya sehingga misalnya awalnya itu ejek-ejekan gitu ya Mbak ya, masalah sepele. Nah, kemudian
ketika amarahnya itu memuncak, dia lebih apa ya, lebih sering atau lebih cenderung untuk melakukan perilaku agresi tersebut. Nah, seperti itu. Jadi dia melampiaskan rasa marahnya kepada orang lain dengan melakukan perilaku agresi, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tujuan yang lain. Contohnya, misalnya ada anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Nah, dengan melakukan perilaku agresi, dia ingin mencapai tujuan tertentu dengan cara melakukan perilaku yang bisa menarik perhatian orang tuanya. Contohnya dengan dia melakukan perilaku agresi kepada orang lain, dia berharap bahwa dia mendapat perhatian dari orang tuanya, seperti itu. Jadi bisa kita bilang ketika anak melakukan perilaku agresif behavior, dia ada rasa puas gitu Mbak Nia? Iya, ada rasa puas, karena ada rasa kemarahan di situ ya, Mbak, ya, tapi cara pelampiasannya yang salah, Cara seperti itu. pelampiasannya. Iya, dia bentuknya jadinya destruktif ya, Mbak, ya, bukan konstruktif. Nah, jadi anak-anak atau remaja yang biasanya melakukan perilaku agresi ini, dia itu punya strategi coping ya, strategi coping yaitu penyelesaian masalah yang lebih kepada untuk menghancurkan orang lain dan diri sendiri daripada untuk konstruktifnya, seperti itu. Oke, ini menarik ya Mbak. Mhm, Di Medan sendiri, tadi kita ada singgung sedikit ya bahwa mhm, kemarin ketika Hari Guru bertepatan dengan Hari Guru mhm, mhm, terjadi tawuran dan akhirnya memakan korban. iya, Mbak Nia tadi bilang bahwa itu salah satu bentuk perilaku agresi mhm, behavior. iya Nah, benar, Mbak, pertanyaan saya begini, apakah perilaku seperti itu serta-merta muncul mhm, atau sebenarnya eh, ada tahapannya? Karena tadi Mbak Nia juga jelaskan agresi behavior ini ada dua jenis, ada dua mhm, bentuk, dia bisa verbal, dia bisa perilaku. mhm, Apakah dia ada tingkatannya atau mhm. bisa tiba-tiba saja muncul? Iya, jadi Mbak, kita tahu ya bahwa tawuran itu merupakan salah satu perilaku agresi, kan begitu ya. Nah, bedanya kalau kita dulu, anak zaman dulu melakukan perilaku agresi itu lebih kepada agresi yang verbal. Kita kan paling hanya ngejek nama orang tua misalnya, atau ngejek temen kan gitu ya biasanya Mbak. Tapi kan semakin kesini meningkatnya apa ya, perilaku-perilaku agresi tadi. Nah, jadi resiko yang dilakukan oleh perilaku agresi tadi juga semakin meningkat gitu ya, seperti tawuran tadi yang akhirnya bisa ke perilaku yang kriminal seperti itu ya Mbak ya. Nah, jadi untuk yang tahapan-tahapan dari perilaku agresi tadi ya Mbak ya, sebenarnya sih itu bisa dilihat dari ketika dia masih usia dini. Nah, seperti itu. Jadi di usia dini anak-anak tantrum ya Mbak ya. Nah, anak-anak tantrum itu kan anak-anak yang sulit untuk mengendalikan emosi ya Mbak ya. Yang dia itu semakin lama itu awal stepnya sih sebenarnya tahapannya. Nah, ketika dibiarkan, nah malah bisa menjadi perilaku agresinya semakin meningkat, semakin besar. Nah, penyebab lain adanya penyebab lain ada faktor internal sama eksternal. Di mana faktor internal itu biasanya dari dalam diri si pelaku agresi ini ya, dia adanya eksistensi tadi, faktor usia, remaja yang dia itu dari sangat-sangat labil kan seperti itu, yang dia ingin ikut-ikutan sama teman-temannya gitu ya demi eksistensi dirinya tadi, pengen dipuji, kemudian juga proses pencarian jati diri, yang akhirnya dia ingin mencoba-coba, bahkan dia belum tahu nih hal ini yang dibuat benar atau enggak, kan seperti itu. Yang penting coba aja dulu yang mana yang cocok buat kita. Nah, kayak gitu ya Mbak ya. Dan yang kedua, ada penanaman nilai-nilai moral, etika, dan agama yang dilakukan oleh keluarga seharusnya. Nah, ketika remaja atau anak tidak mendapatkan penanaman moral, etika, dan agama, hal ini akan bisa memicu perilaku agresi. Karena di situ kurangnya adanya penalaran moral terhadap si remaja itu tadi. Jadi remaja tidak bisa membedakan mana nih hal yang baik, mana yang buruk, mana perilaku agresi memang yang itu benar-benar yang bisa merusak masa depannya seperti itu. Kemudian remaja juga tidak bisa mengambil keputusan yang tepat karena ya Mbak ya, mereka biasanya ciri-ciri remaja itu lebih gampang untuk mengambil keputusan dan mengatasi masalah itu dengan secara cepat aja begitu biasanya ya. Kemudian
Juga, remaja tidak memikirkan konsekuensi dari hasil, perilakunya pada saat ini, seperti itu. Bisa jadi juga role model ya, Mbak, ya, role model yang salah misalnya di dalam keluarga, keluarga, cenderung menggunakan, penyelesaian masalah ya, penyelesaian konflik di rumah itu secara, kekerasan verbal dan, fisik, seperti itu. Jadi ketika ada permasalahan di rumah, nah misalnya orang tuanya itu suka, melakukan kekerasan verbal atau fisik, nah itu bakal dicontoh oleh remaja, seperti itu. Kemudian juga, lingkungan tempat dia tinggal gitu ya, Mbak, ya. Role model di lingkungan tempat dia tinggal juga berpengaruh, karena misalnya dia lingkungannya itu yang sangat-sangat, apa ya, sangat-sangat tinggi, perilaku agresinya, remaja juga akan cenderung mencontoh dan mengikuti, apa yang dia tangkap dari lingkungannya, seperti itu, Mbak. Iya, sobat muda PKPA, ternyata perilaku agresif behavior ini punya banyak sekali pengaruh gitu. Jadi ada yang dipengaruhi dari faktor internal dan ada juga yang dipengaruhi dari faktor eksternal seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Nia. Nah, kalau untuk faktor internal, oke, mungkin dia ada kayak mau eksistensi diri gitu ya. Iya. Tapi kalau eksternal ternyata ada lebih banyak lagi faktornya, bisa jadi dari pertemanan, bisa juga dari keluarga gitu ya, Mbak ya. Nah, yang mau saya tanyakan seperti ini, Mbak. Misalnya, apakah anak-anak ini ketika mereka melakukan sebuah perilaku agresif, apakah mereka bisa menyadari atau perlu disadarkan oleh orang lain? Kan seperti Iya. itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya nih dari penjelasannya Mbak Dia tadi mungkin juga bisa dicari dari sumber-sumber yang lain, lalu orang tua atau mungkin guru yang mengetahui ciri-ciri perilaku agresif ini, lantas mereka menyadari bahwa muridnya kah atau anaknya kah atau keluarganya kah ternyata sepertinya memiliki kecenderungan melakukan tindakan-tindakan agresif. Iya. Nah, ini ada dua berarti pertanyaan saya. Apakah ketika seseorang melakukan perilaku agresif behavior, dia bisa menyadarinya sendiri? Iya. Lalu yang kedua, apabila dia menyadari dan apabila misalnya ada faktor orang eksternal yang menyadari ada perilaku agresif dari orang-orang terdekatnya, kira-kira apa yang bisa dilakukan seperti Iya. itu? Jadi Mbak, memang yang perlu digarisbawahi bahwa tidak semua orang bisa menyadari bahwa dia itu punya perilaku yang agresif, kan seperti itu ya. Bahkan ada yang sama sekali tidak menyadari bahwa perilaku agresi yang dilakukannya itu sudah merugikan orang lain, kan gitu. Apalagi remaja yang saat ini emosinya itu sedang tidak stabil, kan seperti itu ya, Mbak, ya. Nah, mungkin bisa dari, dilakukan penyadaran dari pihak, terdekat ya, Mbak, ya, seperti teman sebaya, ataupun juga keluarga, ataupun pihak sekolah, guru, untuk menyadarkan bahwa, kamu itu udah termasuk nih udah melakukan perilaku agresif nih, seperti itu. Nah, untuk mengatasinya, kita perlu, support bagi, mereka yang cenderung untuk melakukan perilaku agresif. Karena biasanya mereka itu, butuh komunikasi, mereka itu butuh teman cerita, kan seperti itu. Mereka itu butuh untuk pelampiasan, emosi secara positif. Jadi ada namanya, istilah katarsis ya, Mbak, ya. Jadi istilah katarsis ini adalah, pelampiasan emosi-emosi negatif tapi dilakukan dengan cara yang baik. Nah, pelampiasan emosi ini, dilakukan untuk melampiaskan ya, untuk mengeluarkan semua emosi-emosi negatif di dalam diri seseorang yang terpendam, yang akhirnya akan keluar sehingga lepas semuanya. Nah, dengan cara apa katarsis ini? Setiap orang punya katarsis yang berbeda. Bisa dengan mendengarkan lagu, curhat di diaries, kemudian bercerita dengan teman sebaya, kemudian juga, apa ya, olahraga, misalnya memasak. Nah, melakukan hal-hal yang menyenangkan, tapi mengeluarkan emosi-emosi negatif itu dan benar-benar melepaskan emosi-emosi negatif itu. Nah, saya pikir, remaja perlu mencari dan mencoba ya, katarsis yang mana nih yang cocok untuk dia, seperti itu. Jadi, perilaku agresif ini kan awalnya dari puncak kemarahan seseorang
yang tidak dilampiaskan dengan cara yang baik sehingga menyerang orang lain dan merugikan orang lain, kan seperti itu ya Mbak ya. Tapi kalau dia punya katarsis ya yang benar dengan cara melampiaskan emosi-emosi negatif dengan cara yang baik tadi, perilaku agresif itu cenderung pasti tidak akan muncul seperti itu. Nah, kemudian remaja juga perlu pengawasan dan kontrol ya Mbak ya dari lingkungan sekitar, juga perlunya ada eh, remaja perlu belajar untuk mengelola amarah, untuk mengelola emosi seperti itu ya Mbak ya. Dengan remaja mengelola emosi, jadi remaja akan lebih apa ya, akan lebih membuat remaja bisa mengendalikan diri secara emosional dan juga secara self controlnya juga lebih bagus seperti itu. Nah, jadi eh, untuk mengelola emosi ini juga ada namanya regulasi emosi, di mana remaja itu biasanya diajarkan untuk em, mengenali, menerima emosinya dulu. Kalau dia marah, ya dia terima bahwa aku sedang marah, seperti itu. Dia nggak denial, enggak kok aku nggak marah gitu. Nah, tapi dia terima bahwa diri dia lagi marah, diri dia sedang tidak baik-baik aja, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ada namanya kemampuan untuk bisa mengendalikan diri. Kemampuan untuk bisa mengendalikan diri di mana dia itu kalau lagi marah, aku bisa kok, keyakinan aku bisa kok mengendalikan diri aku seperti itu. Saya bisa kok mengendalikan emosi saya seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa lagi latihan relaksasi otot, kemudian latihan pernafasan, hitung mundur, kemudian self talk gitu. Dia berbicara dengan diri sendiri, apakah yang saya buat ini sudah benar atau enggak seperti itu. Nah, ini juga remaja ini juga harus dibantu dengan orang dewasa ya Mbak ya. Kemudian remaja juga harus punya kegiatan yang positif untuk sebagai wadah dia untuk mengembangkan minat dan bakatnya seperti itu. Nah, remaja yang melakukan perilaku agresi ini seperti yang tawuran itu kan biasanya tawurannya dilakukan di siang hari. Ya Mbak ya. Ketika mereka punya punya jam kosong atau mereka cepat pulang sekolah ya kan ya, atau sehabis pulang sekolah. Nah, harusnya itu diisi kegiatan-kegiatan yang lebih positif seperti itu. Jadi ketika energi remaja itu udah habis untuk kegiatan yang positif, mereka udah nggak punya lagi nih untuk kegiatan yang sifatnya negatif seperti itu. Ini saya mungkin mau menyampaikan sedikit Mm-mm. mungkin kegelisahannya para guru di sekolah mungkin gitu ya kan. So Mm-mm. tahu eh mungkin beberapa sekolah akan menyampaikan bahwa mereka sudah punya nih misalnya Mm-mm. ada wadah, lalu Mm-mm. ada aktivitas-aktivitas ekskul dan Iya. sebagainya. Namun pertanyaannya adalah bagaimana caranya membuat Mm-mm. anak-anak Mm-mm. remaja tertarik untuk ikut di dalam kegiatan Mm-mm. tersebut. Mm-mm. Lalu tadi ketika Mbak Nia juga bilang bahwa anak-anak itu harus mampu mengontrol emosi, mereka Mm-mm. butuh tempat curhat, mereka butuh teman diskusi. Nah, Mm-mm. pertanyaannya adalah kadang-kadang nih teman-teman yang mungkin memiliki perilaku agresif, mereka tidak mudah percaya gitu, Mbak. Iya. Sehingga ketika misalnya pun dia didekati oleh teman-teman sebayanya, pendidik Mm-mm. sebayanya, atau mungkin guru, atau mungkin orang tua, maka Mm-mm. yang ada penolakan di situ. Mm-mm. Itu gimana menurut Mbak Nia? Iya. Bagaimana caranya membuat mereka jadi percaya untuk Mm-mm. kamu nih butuh dirangkul nih, kamu Iya. butuh curhat. Nah, Mm-mm. karena nggak semua saya rasa akan dengan mudah gitu Mm-mm. mendengarkan dan Iya. akhirnya mau menerima masukan-masukan dan saran. Iya, jadi Mbak memang beberapa sekolah ya, kayaknya udah hampir semua sekolah udah punya ekskul gitu ya. Mungkin pengawasan dan kontrolnya yang kurang ketat menurut Hmm. saya ya Mbak ya. Kemudian juga paksaan dan efek jerahnya yang membuat si siswa tersebut juga terlalu menganggap apa sih gitu misalnya ya, ekskul nggak apa-apa nggak datang gitu ya. Jadi mungkin yang bisa dilakukan sekolah adalah pengawasan yang lebih ketat dan kontrol yang lebih ketat serta efek jerah yang dilakukan untuk siswa-siswa yang mereka itu nggak mau ikut ekskul seperti itu. Dan ekskul ini juga harusnya kan bukan hanya sekolah bukan hanya menyediakan ekskul tapi juga melihat nih minat dan bakat dari mereka ini gitu. Kadang mereka punya minat dan bakat tertentu tapi nggak ada nih ekskulnya, kan seperti itu ya Mbak ya. Jadi perlu di mapping lagi ya, ekskul-ekskul apa aja ya, ekstrakurikuler apa aja, dan minat dan bakat siswa. Jadi dia sinkron seperti itu ya Mbak ya.
Kalau kita bicara tentang anak-anak dan remaja, ini pasti Mhm, erat kaitannya dengan orang tua. Tadi mhm, juga di awal-awal tuh Mbak Nia juga ada ngobrolin tentang ternyata orang tua ini punya peran yang sangat penting untuk membangun perilaku mhm, agresif tadi. mhm, Nah, menurut Mbak Nia kira-kira kalau untuk keluarga sendiri, mhm, bagaimana sih peran yang paling baik yang bisa diberikan agar agresif behavior ini tidak muncul, atau mhm, kalaupun misalnya sudah terlanjur terjadi, bagaimana caranya agar bisa diredam seperti itu. iya, Tapi kalau tadi kita ngobrol tentang pendidik sebaya dan mhm, sekolah, ini kalau dari sisi orang tua atau keluarga gimana, Mbak? iya. Jadi memang Mbak, communication is a key, ya. Hmm. Jadi apapun hubungannya, kita mau hubungan dengan keluarga kah, mau berhubungan dengan pasangan, dengan orang lain, kuncinya adalah komunikasi. Jadi anak-anak yang dengan perilaku agresi tadi mungkin kurang adanya komunikasi antara dia dengan orang tuanya atau hanya orang tuanya memberikan komunikasi satu arah seperti itu. Banyak orang tua yang hanya mau didengar tapi dia nggak mau ngedengerin anaknya seperti itu ya Mbak ya. Jadi ketika anaknya curhat misalnya, ketika anaknya butuh nih sosok orang tua, tapi orang tua tidak ada pada saat itu, seperti itu. Atau orang tua hanya menasehati dengan, apa ya, dengan sebanyak-banyaknya petua, nasihat gitu, tapi orang tua tidak mendengarkan bagaimana sih anak ini hari ini, apa yang membuat dia emosi pada hari ini. Jadi, saya pernah ke satu sekolah ya, Mbak, ya, dan satu sekolah itu setiap hari itu di mejanya itu ada emot gitu ya, Mbak, ya. Ada emot, tanda senyum sama tanda, sedih gitu, sad ya. Jadi setiap, hari siswa itu wajib untuk memilih salah satu, bagaimana, kondisi dia mau pergi ke sekolah, seperti itu. Dan ternyata ada beberapa anak yang dia itu sad ketika, dilakukan, apa ya, dilakukan, pemeriksaan lah tentang emot ini sama gurunya gitu kan ya. Setelah diwawancari ternyata anak ini dibangunin itu secara paksa misalnya, seperti itu ya kan ya. Mau sekolah itu disuruh dulu beli rokok misalnya, dimarah-marahin, sama orang tuanya dipukulin dulu, seperti itu. Nah, jadi, mood anak sampai sekolah juga udah jelek, kan begitu ya, Mbak, ya. Nah, orang tua, mungkin karena orang tua sibuk cari nafkah di luar, sibuk memikirkan hal-hal yang lain, jadi orang tua nggak sempat ini memikirkan emosi anak, gitu. Nah, komunikasi dua arah itu sangat penting dilakukan untuk perilaku anak-anak yang melakukan perilaku agresif. Jadi ketika dia melakukan perilaku agresif, kita tanyakan, "Kenapa kok bisa?" Misalnya nih ada anak remaja yang dia mukul anaknya, pasti kita tanya kan, Mbak, ya, "Kenapa bisa melakukan hal seperti itu?" Gitu. Pasti dia cerita nih kan ya. Dia cerita, kita denger dulu kan gitu, kita denger dulu. Kita kan nggak langsung judging, kita bilang, "Nggak baik begini begitu," kan nggak begitu, tapi kita dengarkan dulu dari sudut pandang dia bagaimana, kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian kalau kita udah dapet gitu ya, Mbak, ya, baru kita bisa kasih nasehat, masukan-masukan, yang bisa diterima sama dia. Nah, anak-anak itu kan, Mbak, remaja apalagi remaja ya, Mbak, ya, posisi orang tua itu harus sama. Jadi remaja ini lebih dekat dia ke temennya daripada ke orang tuanya, gitu loh, Mbak. Jadi kalau orang tuanya apalagi menasihati dengan cara yang kasar, dengan cara yang langsung, apa ya, yang langsung to the point gitu, itu nggak bakal diterima sama remaja seperti itu. Tapi kalau temennya yang ngomong, dia langsung nangkep gitu kan ya, langsung nurut gitu, Mbak. Nah, itu ciri-ciri remaja. Jadi untuk menghadapi remaja memang lebih sulit daripada untuk menghadapi anak-anak. Karena memang mereka itu posisinya harus sama dengan orang tua ya, posisinya harus sama dengan orang tua di mana orang tua itu harus bisa apa ya, memposisikan dirinya sebagai remaja dengan komunikasi yang baik dan benar sehingga remaja juga bisa dinasihati pelan-pelan, kemudian juga bisa dikasih masukan, bisa dikasih penanaman nilai dan moral seperti itu, Mbak. Jadi nggak bisa otoriter ya Mbak ya, Iya, malah harus disamaratain posisi kita kalau bisa kayak jadi kawan gitu ya. bener, Mbak, heeh. Oke. Nah Mbak, dari pengalamannya Mbak Nia nih sebagai konselor, Mhm, kira-kira ada nggak anak-anak yang punya perilaku agresif behavior yang kalau misalnya kita bilang udah cukup parah lah katakan, mhm, akhirnya bisa berubah, misalnya seperti itu. mhm, Dan pernah nggak juga ngalamin ada pada situasi atau ya kondisi ada anak-anak yang memiliki perilaku agresif tapi akhirnya tadi dia bisa lebih parah daripada sekedar tawuran.
Nah, ini Oke, Mbak. pertanyaannya jadi ada dua. Yang satu, apakah ada yang akhirnya berhasil untuk lepas dari perilaku Mhm, seperti itu, dan ada nggak yang malah memang dia jadinya tambah cenderung lah melakukan iya. hal-hal yang kriminal Iya, gitu. Mbak. Ada sebagian ada yang benar-benar dia itu bahasanya taubat ya, Mbak ya. Jadi udah nggak pernah lagi melakukan perilaku agresi seperti itu kan ya. Nah itu, tapi ada juga yang kalau dibiarkan itu dia malah menjadi lebih perilakunya lebih kepada tingkat kriminal seperti Hmm. membunuh, merampok, begal dan segala macam gitu ya, Mbak ya. Nah, remaja yang tadinya berhasil ya untuk lepas dari perilaku agresi lah, paling nggak dia bisa meminimalisir ya perilaku agresi tadi karena adanya support dari Hmm. orang-orang terdekat ya Mbak ya. Dia punya wadah untuk bercerita, dia punya wadah untuk menyalurkan emosi yang tepat seperti katarsis tadi sehingga dia meninggalkan perilaku agresi tadi. Ya paling nggak minimal lah ya, meminimalisir lah walaupun dia nggak hilang semua kan gitu ya Mbak ya. Karena saya pernah punya temen satu ya Mbak ya, ketika di zaman dia masih SMP, SMA, dia tuh sering ikutan apa tuh namanya geng-geng motor gitu kan ya. Nanti main futsal aja berantem gitu, pulang-pulang udah bonyok gitulah ya Mbak ya. Tapi sekarang di dia zaman kuliah itu dia udah stop gitu Mbak. Dia udah tahu bahwa itu salah. Ternyata dari hasil itu orang tuanya sering kasih penanaman nilai moral gitu bahwa perilaku agresi itu nggak baik seperti itu dan dia alhamdulillahnya dia punya support system yang bagus, dia punya orang tua yang berkomunikasi dua arah sehingga dia juga bisa meninggalkan perilaku-perilaku agresi atau paling tidak mengurangi perilaku agresi seperti itu. Iya, jadi sobat muda PKPA semuanya, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Nia tadi, ternyata perilaku agresif behavior ini yang kalau misalnya kita lihat awalnya ya cuman emosi, sekedar mungkin melampiaskan kemarahan, tapi kalau seandainya dibiarkan terus-menerus, maka ini bisa eh, semakin buruk gitu. Dan ternyata peran lingkungan itu sangat penting, peran orang tua, peran teman, peran guru itu sangat penting untuk merangkul teman-teman kita yang memiliki kecenderungan perilaku agresif untuk bisa menjadi lebih baik atau mengontrol emosinya tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Nian. Ini pertanyaan terakhir Mbak Nia. Mm-mm. Kalau tadi kita ngobrolin tentang perannya orang tua, perannya sekolah, perannya teman sebaya. Nah, sekarang kita coba apakah ada peran yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam Mm-mm. mengatasi hal-hal seperti ini? Iya, jadi Mbak menurut saya pemerintah juga harus ambil alih ya dari fenomena yang memuncak sekarang ini gitu ya Mbak ya. Jadi pemerintah harus berkoordinasi begitu ya dengan pihak-pihak dinas-dinas yang terkait seperti dinas apa tuh dinas pendidikan, pihak sekolah untuk ini apa Memberikan ya, edukasi memberikan kali ya. edukasi, kemudian juga ini Mbak, membuat pelatihan-pelatihan yang meningkatkan skill untuk anak-anak yang udah terlanjur ini, udah terlanjur adanya perilaku agresi seperti itu. Seperti latihan kepemimpinan ya Mbak ya. Kemudian latihan misalnya pelatihan motivasi dan segala macam, tapi bentuknya itu yang asik dan menyenangkan seperti outbound gitu Gitu. ya Mbak ya. Jadi mereka juga belajarnya itu di alam dan dia juga mereka bisa dapat materi-materi seputar skill-skill yang bisa mereka pelajari seperti itu dan juga penanaman nilai-nilai moral dan etika seperti itu. Nah, kemudian pemerintah juga harus bisa bekerja sama berkoordinasi dengan polisi gitu ya Mbak ya dengan meningkatkan pengawasan ketat kalau ada anak-anak remaja yang berkeliaran di siang hari itu polisi mungkin bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat seperti itu. Jadi apa ya polisi juga harus bisa meningkatkan pengawasan yang lebih ketat kepada anak-anak di jalan di arus lalu lintas ya Mbak ya yang awalnya nggak pakai helm seperti itu kan ya dan boncengannya satu kereta itu biasanya bertiga gitu itu kan tanda-tandanya biasa ya Mbak ya abis itu mereka rame-rame bawa senjata tajam kan seperti itu nah Tapi mungkin edukasinya tidak cenderung menakut-nakuti, tapi yang lebih mm-mm.
menyenangkan gitu ya. Menyenangkan, iya bisa juga Mbak, tapi bisa juga kita kasih efek jerah Oh ya gitu, Mbak ya. benar-benar. Karena kan kemarin yang pelaku salah sasaran kemarin kan ada 5 orang ya kalau nggak salah. Mereka kan itu udah di apa ya, udah dimasukin ke lapas kalau nggak salah ya. Nah itu juga jadi efek jerah, tapi kita perhatikan juga hak mereka. Mereka tetap dapat pendidikan Iya. seperti itu Mbak. Eh, Mungkin kalau untuk orang tua sendiri, apakah menurut Mbak Nia juga perlu ada edukasi buat orang tua muridnya juga? Iya, bener Mbak. Jadi harusnya memang ya menurut saya nih di sekolah itu harus udah ada nih bagaimana parenting yang baik gitu. Karena untuk apa ya, perilaku agresi ini datangnya mulai itu dari anak usia dini, dari kecil Mbak. Bukan tiba-tiba dia langsung agresi, enggak seperti itu. Jadi dari usia dini. Jadi anak itu ibarat kertas kosong, kan seperti itu. Bagaimana orang tua itu mau ngisi dia gitu loh Mbak. Nah, orang tua harus belajar bagaimana untuk menjadi orang tua yang baik, memberikan pengasuhan yang baik untuk good parenting seperti itu. Dan ini juga penting sekali gitu ya Mbak ya bagi sekolah untuk melakukan edukasi, penyuluhan, sosialisasi ataupun apa ya seminar-seminar untuk para si orang tuanya begitu ya, bagaimana komunikasi yang efektif kepada anak terutama remaja sehingga remaja-remaja tersebut juga bisa memilih ya, bisa juga bercerita kepada orang tuanya. Kebanyakan kan Mbak yang saya terima nih dari hasil konseling saya bahwa remaja itu enggak punya tempat untuk bercerita seperti itu. Kalau mereka cerita dimarahin seperti itu. Jadi mereka nggak punya tempat untuk bercerita, akhirnya cerita ke tempat yang salah, dan ini yang membuat mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggahi norma seperti itu. Iya, makasih banyak Mbak Nia atas informasinya hari ini. Luar Mm-mm. biasa sekali teman-teman semuanya. Dari podcast hari ini kita jadi dapat banyak sekali informasi ya dari Mbak Nia bahwasannya ternyata agresif behavior itu ternyata memang sangat berbahaya apabila kita biarkan. Namun tidak serta-merta kita jadi menjauhi orangnya, tapi kita bisa malah merangkul dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi situasi Yang seperti ini begini. ya. Dan peran serta berbagai pihak mulai dari orang tua, sekolah, pendidik sebaya dan bahkan juga pemerintah itu sangat penting untuk mengatasi dan juga untuk meminimalisir kemungkinan munculnya agresif behavior pada anak dan juga remaja. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Nia atas Ya, kedatangannya hari terima ini. kasih Mbak Ayu. Iya, semoga podcast kita hari ini sangat bermanfaat bagi teman-teman Amin. semuanya. Teman-teman sobat muda semua, saya harap podcast hari ini juga bermanfaat buat kawan-kawan. Jangan lupa untuk tetap stay tune di channel YouTube PKPA dan ketemu lagi di materi-materi yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye.